القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sirah Nabawi, di masa Nabi Muhammad SAW belum ada namanya tahun baru Hijriah. Namun penamaan bulan seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan, Dzulhijjah, dan juga Dzulqa'dah sudah dikenal. Menurut Ustadz Ahmad Sarwat, masyarakat Arab menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun. Misalnya, tahun gajah sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dinamakan tahun gajah karena di tahun itu Mekah diserbu oleh raja dengan pasukan gajahnya. Kemudian ada juga yang dinamakan tahun duka cita. Dinamakan demikian karena pada saat itu istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Maka tahun itu disebut sebagai tahun duka cita. Sistem penanggalan seperti itu, kata Ustadz Sarwat, terus berlanjut di masa Rasulullah SAW dan juga Khalifah Abu Bakar. Barulah di masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan tahun di kalender Hijriah. Baru ada istilah tahun baru Hijriah itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, kata Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat melanjutkan, di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, agama Islam telah menyebar ke berbagai negara. Komunikasi Khalifah Umar dengan para gubernurnya adalah dengan menggunakan surat yang diantar oleh kurir. Nah, pada masa itu, namanya surat harus ketahuan kepada siapa, oleh siapa, dan kapan dikirimnya. Masalahnya adalah ini bulan Muharram tanggal sekian, tapi Muharram yang mana? Kan tiap tahun ada Muharram terus, itu akan membuat kita menjadi bingung, terang Ustadz Sarwat. Misalnya saja, surat-surat yang diterima oleh Gubernur Basrah, Abu Musa al-Asari, dari Khalifah Umar bin Khattab. Abu Musa membaca salah satu surat tersebut yang dikirim pada bulan Sya'ban. Tapi Abu Musa tidak tahu, ia tidak tahu apa Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin. Oleh karena itu, kemudian dibikinkan penanggalan. Ditetapkan sekarang tahun apa, kata Ustadz Sarwan. Kemudian Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah, muncul berbagai usulan untuk penetapan awal tahun Hijriah. Sebagian sahabat mengusulkan awal tahun Hijriah dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi mengusulkan sejak pertama turunnya wahyu. Serta ada juga yang mengusulkan pada saat Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi kemudian berdasarkan kesepakatan, tahun Hijriah dimulai sejak tahun Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi, tahun 1 itu dihitung sejak Nabi ke Madinah. Kenapa seperti itu? Salah satu analisanya adalah itu untuk urusan negara. Karena mau korespondensi antara khalifah dan gubernur-gubernurnya, maka dihitung sejak negara itu berdiri, kata Sarwat. Jadi, 1 Hijriah dimulai sejak terbentuknya kota Madinah. Walaupun peristiwa hijrahnya sendiri bukan pada 1 Muharram, tetapi pada malah bulan Maulid Nabi atau Rabiul Awal, sambung Ustadz tersebut. Ustadz Sarwal menambahkan
bahwa tidak ada amalan-amalan yang disyariatkan untuk peringatan saat tahun baru Hijriah. Tapi juga tidak diharamkan jika di tahun-tahun berikutnya setiap tahun baru Hijriah dilakukan perayaan oleh umat Islam. Tapi apakah hukumnya jadi haram kalau kita merayakannya? Itu bab yang berbeda lagi. Kalau satu Muharram mengadakan lomba gerak jalan atau lainnya, itu disilakan saja, karena tidak ada larangan dan tidak ada perintah secara khusus, kata Ustadz Sarwar. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalender ini dinamakan Hijriah karena pada tahun pertama terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Perhitungan tahun ke-1 Hijriah dihitung ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Keputusan tahun ke-1 Hijriah dihitung sebagai awal kalender tahun baru Islam merupakan usulan Ali bin Abi Thalib dengan menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Kalender Hijriah juga terdiri dari 12 bulan. Kalender ini ditentukan berdasarkan peredaran bulan. Perhitungan dimulai hari adalah ketika matahari terbit dan penutupan hari dimulai ketika matahari terbenam. Bulan Hijriah atau kalender Hijriah ini sangat penting bagi umat Islam karena mengatur peribadatan umat Islam, diantaranya ibadah haji, bulan Ramadan, bulan puasa, dan lain-lain sebagainya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.